Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas G3 semester 4 Prodi Psikologi akan menjelaskan mengenai pembahasan lanjutan tentang retirement atau pensiun dalam mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Baik, pembahasan kita yang pertama kali ini adalah mengenai jenis pensiun. Nah, dalam hal ini karyawan yang pensiun itu digolongkan menjadi 4 jenis pensiun. Yang pertama ada pensiun normal. Nah, karyawan yang pensiun ini usianya sudah mencapai masa pensiun yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada pensiun dipercepat atau pensiun dini. Karyawan yang pensiun itu pensiunnya lebih awal sebelum mencapai usia pensiun yang ditentukan. Nah, hal ini sendiri itu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Nah, ada batasan-batasan usia dalam pensiun dipercepat ini, yaitu dipercepat hingga 10 tahun. Kemudian jenis yang ketiga yaitu pensiun ditunda. Karyawan itu berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, sehingga pembayaran dana pensiun itu juga ikut ditunda. Nah, kemudian jenis pensiun yang terakhir yaitu pensiun cacat, di mana dalam hal ini karyawan itu khusus mengalami kecelakaan sehingga tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya dalam bekerja lagi. Nah, hal ini itu tidak berhubungan dengan usia-usia pensiun yang telah disebutkan tadi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu apa sih yang harus dipersiapkan sebelum masa pensiun. Yang pertama ada fisik dan mental. Kemudian yang kedua masa depan diri dan keluarganya dalam segi ekonomi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kewajiban purna tugasnya. Kemudian yang keempat mempersiapkan kaderisasi untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir kegiatan atau aktivitas apa yang bisa mengisi di hari tua. Baik, selanjutnya adalah hak pensiun, di mana hak pensiun ini telah diatur dalam pasal 56 di PP nomor 35 tahun 2021, di mana hal ini mengatur bahwa pekerja yang di PHK karena telah masuk ke usia pensiun berhak atas uang pesangon sekitar 1,75 kali dan UPMK 1 kali dan UPH 1 kali. Sementara dana pensiun sendiri ini terkumpul dari dana yang diperoleh dari iuran tiap peserta ditambah penyisian penghasilan perusahaan, serta para peserta miliki hak mendapatkan bagian keuntungan setelah pensiun. Fungsi dana pensiun sendiri bagi perusahaan itu juga dapat menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang telah berhenti bekerja. Selanjutnya juga dapat meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnis. Selanjutnya juga meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas kerjanya juga meningkat. Sementara untuk karyawan sendiri di hari tua itu umumnya kan sulit untuk melanjutkan pekerjaan sehingga dapat meraih pendapatan dan tergantikan dari dana hari tua tersebut. Dan jika menerima dana ini bisa diwariskan pada keluarga yang masih hidup. Selanjutnya ada berakhirnya hak pensiun pegawai yang tercantum pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, di mana hak pensiun pegawai dapat berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun ataupun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. Yang selanjutnya ada pembantalan pemberian pensiun pegawai yang tercantum pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, di mana pembayaran pensiun pegawai dapat dihentikan dan surat keputusan tentang pemberhentian pensiun pegawai dibatalkan. Kenapa sih dan ketika apa hal itu terjadi? Yakni ketika penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau dia diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri yang nanti ketika diberhentikan dia mendapatkan hak memperoleh pensiun menurut undang-undang atau peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Oke, demikian video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.